Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. After 4 days of patient waiting for Japan's final word of surrender, the eager crowds in London got their reward. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda melaksanakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai kita. Bagaimana dengan putra-putri negara kita? Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendengar berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dalam radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan di kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang tadi Anda kabarkan. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Saya perjelas. Jadi saat ini Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai negara kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan pada kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau begitu, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Semua setuju? Setuju! Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno untuk menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami semua ingin bertemu. Iya ada, Bapak di dalam, masuk aja. Bapak, ada yang ingin bertemu. Siapa Bu? Para pemuda katanya ingin membicarakan hal yang penting. Baik, saya akan temui mereka. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang mau dibicarakan. Kemarin kami telah mendengar berita kekalahan Jepang kepada sekutu. Oleh karena itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Ya, jadi kemarin kami mengadakan rapat dan kami semua setuju agar Bung Karno dan Bu Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia secepatnya. Secepatnya? Mungkin saya akan usahakan setelah saya berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak, kita tidak bisa menunggu waktu lebih lama lagi, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan akibat yang akan kita dapatkan apabila kita senekat ini untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita akan diserang oleh Jepang. Justru itu, sekarang Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Benar, dan kami tidak berharap Anda melaksanakan rapat bersama PPKI terlebih dahulu. Kami takut Jepang mengetahui rencana kita. Baiklah, beri saya waktu untuk berdiskusi dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal.
Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menginginkan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jangan gegabah, Bung. Proklamasi kemerdekaan harus dipersiapkan dengan matang-matang. Jangan sampai sesuatu yang tidak diinginkan terjadi nantinya. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sesuatu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan. Dan kita harus mempersiapkannya dengan matang agar semua tidak berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua enggan untuk mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar mereka berdua bebas dari pengaruh di Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya sangat terjamin. Bagus juga. Saya setuju dengan itu. Apa kalian semua setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju